Terlihat Atlas yang tengah memberikan perintah kepada para pasifista untuk mengalahkan seluruh angkatan laut yang ada di pulau ini. Sebab otoriti pasifista saat ini sudah diambil alih oleh Dr. Vegapunk, di mana perintah ini pun didengarkan oleh para angkatan laut dan mereka mulai merasa panik. Di saat bersamaan terlihat Matring yang mendengar perintah tersebut langsung melaksanakan tugasnya dan eksekusi untuk angkatan laut pun dimulai. Laser pun mulai ditembakkan dan beberapa marin di sana mulai memerintahkan yang lain untuk menjauh dari pasifista, di mana ledakan demi ledakan terjadi. Situasi di sini menjadi semakin mencekam. Banyak marin yang tidak memiliki kekuatan tempur bersembunyi dari incaran pasifista. Di lain sisi, mereka pun melihat Vegatank mulai turun dari langit. Dan dari sinilah Atlas diberikan perintah oleh Stella untuk mencari keberadaan Bonnie. Beberapa orang dalam Vegatank menjadi panik apakah mereka akan jatuh. Tetapi Stella berkata kalau ban dari Vegatank terbuat dari kairoseki, jadi mereka pasti aman dan tak akan jatuh. Lalu dalam beberapa saat Sanji dapat menemukan keberadaan Bonnie. Dan ini tentu membuat Franky bingung. Lalu Sanji dengan bangganya berkata kalau radar wanitanya tidak pernah salah. Di sini Vegapunk menyangkal, tetapi pada akhirnya dia pun percaya. Perdebatan dalam Vegatank pun usai dan saat ini kita melihat Bonnie tengah terdesak oleh beberapa marin yang sedang mengincarnya. Pertarungan tidak terelakkan dan dia pun mulai mengeluarkan pistolnya lalu melancarkan serangan yaitu Near Death Experience, di mana jurus itu merupakan tembakan yang membuat orang yang terkena akan merasakan sensasi seperti kematian. Dan dengan ini, Bonnie berhasil melumpuhkan marin yang sedang mengadangnya. Hingga dia pun dicegat oleh pasifista. Dan Bonnie terkejut dan bertanya kepada pasifista itu mengapa menghalanginya. Di mana ternyata Wakil Admiral Brugres yang memakan buah iblis Stick-Stick-Nomi dapat menunggangi pasifista itu dan mengendalikannya. Sehingga dia pun membuat Bonnie berada dalam bahaya. Sebuah laser ditembakkan tetapi Bonnie telah terlihat membeku begitu saja. Sebab saat ini Bonnie beranggapan kalau pasifista itu adalah ayahnya. Hingga Sanji melompat dan menyelamatkan Bonnie dari tembakan laser itu. Namun tidak berhenti di sini saja. Salah satu admiral lainnya menyambut kedatangan Sanji dan Sanji berhasil menghindari dari Raccoon Hammer. Ya, dan menggendong Bonnie untuk pergi menuju Vegatank. Pertarungan pun berganti. Kali ini kita dibawa kembali menuju pertempuran Gear 5 Luffy versus Kizaru. Dengan pertarungan yang tidak ada habisnya, Kizaru berkata kalau dia tidak bisa fokus kepada misi pembunuhannya dan memilih untuk meninggalkan Luffy. Namun seketika Luffy pun mengejar Kizaru hingga sebuah teriakan terdengar di seluruh penjuru Egghead. Berhenti pasifista. Di mana suara itu pun membuat seluruh orang-orang kuat yang ada di sana seperti Lucy, Zoro, Luffy, dan Kizaru merasakan sebuah kehadiran dari sosok yang benar-benar aneh. Bahkan dalam Vegatank, Stella dan Atlas menjadi bingung mengapa pasifista berhenti untuk melindungi mereka. Dan pada akhirnya menyadari kalau hanya ada satu saja yang memiliki authority yang lebih tinggi daripada mereka, yaitu Gorosei. Hingga sebuah lingkaran sihir hitam layaknya altar pemanggilan Sigil of Baphomet pun muncul di tanah. Dan diperkenalkanlah wujud dari Awakening Swan milik Saturnus, yaitu di mana wujudnya seperti Usioni adalah iblis lembu berkaki seperti laba-laba dan memiliki tanduk, serta awan hitam mengelilingi tubuhnya. Benar-benar perwujudan dari iblis yang bersemayam di dalam buah iblis. Semua orang yang melihat hal ini menjadi panik dengan keadaan Saturnus yang menyerupai monster. Hingga Kizaru mengganggu perjalanan Vegatank dengan laser miliknya. Namun di sini Luffy tidak membiarkan hal itu terjadi dengan mudah. Dia pun mengeluarkan manipulasi otot dalam tubuhnya, berputar dengan kecepatan tinggi dan langsung memukul Kizaru menggunakan jurusnya Gomu Gomu no White Star Gun. Pistol bintang putih pada akhirnya menghajar Kizaru
hingga menembus kepalanya dan mengeluarkan bintang-bintang di sekitarnya. Kizaru yang terkena serangan itu mengakui kalau ini akan benar-benar berbahaya. Sementara Luffy terlihat mulai jatuh dari langit dalam wujud orang tua dan berkata kalau dia telah mencapai batasannya. Lalu Saturnus yang melihat Luffy lalu berkata, "Mika." Seketika Luffy terjatuh tepat di depan Saturnus. Lalu kita melihat Vegapunk menabrak bangunan yang ada di sana dan membuat semua orang terlempar. Di tengah semua orang saling mengkhawatirkan kondisi masing-masing, Saturnus dengan perlahan mulai mendatangi mereka dengan wujud Awakening Swan miliknya. Vegapunk pun mulai menyadari dan menyapa Saturn, dan Saturnus membalas, "Benar, kukira kau sudah lama terbunuh, Vegapunk." Melihat Saturnus muncul di hadapan semua orang, Bonnie terlihat mengambil sebuah pedang dan muncul seperti suara seseorang dari ingatan masa lalu Bonnie dan berkata, "Aku sudah memerintahkannya Vegapunk. Pertahankan kesadaran dirinya, aku tak akan memperbolehkan itu. Tapi jika kau melakukannya, maka Kuma." Ya, hingga Bonnie pun terlihat menusuk Saturn tepat di dadanya. Darah Saturn mulai terlihat muncrat kemana-mana, di mana kemungkinan orang yang memerintahkan ayah Bonnie, Kuma, untuk dihapus ingatannya adalah Saint Saturnus itu sendiri. Sehingga amarah pada akhirnya menguasai diri Bonnie. Dengan Luffy yang telah mencapai batasan dan jatuh di hadapan Saturn, lalu Bonnie yang berhasil melukai Saturnus dengan serangannya. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya? Beberapa marin berpangkat rendah diperintahkan untuk menjaga jarak dari pusat pertarungan, dan sementara Wakil dan Laksamana Muda tetap tinggal di tempat. Alasannya karena para prajurit berpangkat lebih rendah tidak layak berada di hadapan Saint Saturn. Ya, beberapa marinir bereaksi terhadap kedatangan Saturnus dengan kaget dan kebingungan, serta sementara yang lain bersiap untuk menembaki Bonnie karena menikam Saturnus. Ya, di sini Saturnus memerintahkan semua orang untuk mundur, mengklaim bahwa jika dia tidak ingin ditusuk, maka dia pasti akan menghindari serangan itu. Lalu dia memaksa Bonnie menjauh darinya dengan mengeluarkan sesuatu dari matanya dan berhasil meraih Bonnie serta juga mencabut pedangnya. Di sini Sanji mencoba untuk membantu Bonnie, tapi dia terluka oleh serangan yang sama dan jatuh ke tanah. Luka yang diderita Saturnus kemudian sembuh seketika hingga membuat Franky terkejut. Beberapa marin mencoba mengambil keuntungan dari situasi ini dan menangkap Dr. Vegapunk. Tetapi Saturnus memerintahkan mereka untuk berhenti. Sebab di sini komplotan Vegapunk, mereka tidak punya tempat untuk lari lagi. Ya, lalu Saturnus kemudian menghina Kizaru karena membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan Kizaru dengan lemah dia meminta maaf, mengatakan kalau dia tidak akan bisa bergerak untuk sementara waktu. Saturnus mengatakan dan memahami bahwa mengapa hal itu dapat terjadi dan berjalan ke arah Luffy yang segera dia coba tikam dengan salah satu kakinya yang tajam. Franky untungnya mendorong Luffy keluar dari jalur serangan Saturnus dengan Strong Raito dan kemudian menangkapnya. Ya, Saturnus mengakui bahwa kekuatan bajak laut topi jerami sangatlah kuat, sementara Franky tertawa bahwa itu menarik. Bahkan para pemimpin dunia menginginkan kematian Luffy. Saturnus mengatakan bahwa kehadiran Luffy dan Bonnie di Egghead tidak terduga dan di luar variabel. Tetapi mereka dikepung dan pulau itu berada di ambang kehancuran. Meskipun dia ingin melihat mereka berusaha untuk melarikan diri. Di sini Saturnus pun memberitahu Dr. Vegapunk bahwa dia kecewa dengan pengkhianatannya. Tetapi dia juga berterima kasih atas kontribusinya selama ini. Saturnus kemudian mengatakan kalau dia ingin semua orang yang hadir di pulau ini mati dengan cara yang paling menyakitkan karena telah menentang pemerintah dunia, dan bertanya mengapa ketika manusia diberitahu untuk tidak melakukan sesuatu mereka tetap melakukannya. Sementara itu dia mempererat cengkramannya kepada Bonnie yang menyebabkan rasa sakit pada dirinya. Tapi tidak ada yang bisa membantu Bonnie karena dia membuat semua orang putus asa, yang mana Vegapunk curigai karena kekuatan buah iblis milik Saint Saturnus.
Bonnie kemudian menatap Saturnus dan memberitahunya bahwa Saturnus telah membunuh ayahnya, Kuma. Ya, namun Saturnus mengungkapkan bahwa Kuma terlahir sebagai budak dan juga ras Buccaneers, yang menurutnya telah melakukan kejahatan berat. Dan kini semuanya telah punah dengan Kuma satu-satunya yang tersisa sebagai penyintas. Dia kemudian mengangkat Bonnie ke udara dan memerintahkan Marine untuk membidik kepala Bonnie. Sementara Sanji dan Vegapunk meminta Saturnus untuk berhenti. Dalam benak Bonnie, dia teringat Kuma yang memberitahunya bahwa dahulu kala Kuma ingin menjadi pahlawan yang bisa menyelamatkan orang dari penderitaan seperti Nika. Bonnie bertanya apakah Nika akan membebaskannya juga, dan Kuma dengan yakin mengatakan kalau dia pasti akan melakukannya. Kilas balik terjadi tepatnya 47 tahun yang lalu. Di kerajaan Sorbet, Bartolomeo Kuma lahir dari seorang pria Buccaneer bernama Clef dan seorang wanita manusia biasa. Terlepas dari keinginan Clef, informasi darahnya telah bocor ke pemerintah dunia yang mana menyebabkan mereka semua ditangkap dan diperbudak oleh para bangsawan dunia. Kuma bekerja keras dan dipukuli oleh temannya, dan suatu hari ayahnya memberitahu dia bahwa ibunya telah meninggal. Kuma mengalami kehancuran total, namun ayahnya memberitahunya bahwa Warrior of Liberation, Nika, suatu hari nanti akan menyelamatkannya. Jadi dia harus tetap bertahan. Dia mulai menari dan bernyanyi mengikuti irama detak jantung Nika untuk menghibur Kuma. Tapi kemudian ayahnya justru tragis ditembak dan dibunuh karena membuat keributan. Beberapa tahun kemudian di West Blue, para bangsawan dunia menyelenggarakan turnamen 3 tahunan di mana mereka akan membasmi seluruh penduduk sebuah pulau. Lokasi turnamen tahun itu adalah God Valley yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia dan sangat dibenci oleh para bangsawan dunia karena namanya. Tujuan utama mereka adalah membunuh semua orang di pulau itu dan beberapa budak mereka yang menyusahkan. Lalu kemudian mengklaim pulau tersebut dan sumber dayanya yang kaya atas nama pemerintah dunia. Di sini Raja God Valley mencoba untuk menghentikan mereka, tetapi dia dibunuh oleh Vigarland Garling dan mendapatkan penalti poin yang cukup besar. Namun di sini Garling merasa kalau hal itu akan layak sebagai handicap bagi kontestan lainnya. Saturnus hadir selama acara tersebut dan diberitahu bahwa Kuma telah ditangkap kembali setelah mencoba untuk melarikan diri. Namun orang yang melakukannya adalah budak yang lain, yang mengatakan kepadanya bahwa jika dia melarikan diri, sisanya akan mati juga. Mereka kemudian dihentikan oleh kedatangan Emporio Ivankov muda dan saudara perempuannya yang bernama Ginny. Dia melihat Kuma dan mengatakan bahwa dia telah mendengar bahwa para Buccaneer berbagi darah dengan para raksasa. Ya, Ivankov dengan bangganya menyatakan bahwa dia akan terus hidup dan tidak menyerah. Di mana dengan bertemunya Kuma dan Ivankov serta Ginny akan mengubah masa depan Kuma menjadi jauh lebih hebat. Para bangsawan dunia menjelaskan aturan tentang kompetisi berburu penduduk asli. Dan kemewahan adalah hadiah ditawarkan untuk juara kompetisi ini. Beberapa bangsawan dunia mencoba untuk mendahului, tetapi mereka dihentikan dan diberitahu bahwa perburuan akan dimulai 1 jam lagi, yang mana memberikan orang-orang waktu untuk lari dan bersembunyi. Beberapa dari mereka berlari mati-matian untuk hidup mereka dan memohon agar semua hanya menjadi mimpi. Sementara yang lain menyatakan bahwa tidak benar bagi manusia untuk memperlakukan manusia lain sebagai mainan. Sementara itu, Kong menghubungi Monkey the Gap yang sedang berlibur, di mana Kong ingin Gap pergi ke Hachinosu, tetapi dia tidak mengatakan alasannya. Ya, karena jika terjadi sesuatu, dia akan mendapatkan masalah. Gap menduga bahwa Kong sedang berbicara tentang kunjungan lapangan para bangsawan dunia dan mengingat Kong bahwa dia telah memberitahunya berkali-kali untuk tidak main-main dengan Hachinosu dan tidak meremehkan bajak Laut Rocks yang ingin mengambil kembali harta karun pulau itu. God kemudian bertanya apa yang harus ditakuti oleh Kong jika dia memiliki pendamping. Namun ketika Kong menyebutkan Roger terlibat, God langsung menyatakan bahwa dia akan pergi. Namun bajak Laut Rocks sudah meninggalkan Hachinosu.
Di God Valley, ketika kompetisi sedang berlangsung, Ivan Hof mulai mengumpulkan beberapa orang dengan mengatakan kepada mereka bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos dari permainan ini secara hidup-hidup. Beberapa orang percaya bahwa mereka akan bebas jika mereka bertahan selama 3 minggu kompetisi. Namun Ivan Hof menyatakan bahwa itu adalah sebuah kebohongan untuk memberi mereka harapan palsu. Tentunya agar permainan menjadi lebih menarik. Oleh karena itu, jika mereka ingin hidup, mereka harus pindah sekarang juga. Dengan bantuan manusia ikan, Ivan Hof dibebaskan dari rantainya. Dan Ginny memberitahu semua orang bahwa 2 hadiah kompetisi akan menjadi sarana pelarian mereka, yaitu Uo Uo Nomi model Shiryu dan Nikyu Nikyu Nomi. Ivan Hof mengatakan bahwa dengan 2 buah iblis inilah mereka dapat keluar dari pulau dan melewati blokade yang ada di laut. Namun masalahnya adalah buah tersebut berada di tengah pulau. Namun Ginny mengungkapkan kalau dia adalah ahli dalam mencuri, menyadap, dan menyiarkan. Dan semua informasi ini telah bocor ke dunia luar sekitar 2 minggu lalu. Jadi dia yakin ada yang mendengarnya ketika Ginny mengatakan bahwa mereka memerlukan umpan agar rencana ini berhasil. Kuma mengajukan diri dengan alasan bahwa fisiologinya yang kuat akan melindunginya dan dia lebih suka mempertaruhkan nyawanya sendiri daripada orang lain. Ivan Hof menerima hal itu tetapi menyatakan bahwa dia juga tidak akan membiarkan Kuma mati. Segera bajak laut Rox dan kru bajak laut lainnya mulai menyerang Marin, membuat mereka lengah. Rox memerintahkan krunya untuk menyita harta karun itu dan beberapa dari mereka termasuk Edward Yuget, Shiki, Buckingham Stasi, Charlotte Lilin, Kaido, dan Gloriosa menuju pulau itu. Dan tak lama kemudian Roger dan kru bajak lautnya juga melakukannya. Para kesatria dewa mencoba membela para bangsawan dunia dan akhirnya Cap dan tentaranya tiba untuk mendukung Marin yang menyebabkan konflik habis-habisan. Selama pertarungan itu, Ivan Hof dan Kuma berhasil memperoleh 2 buah iblis. Namun sebelum Ivan Hof sempat memakan Uo Uo Nomi model Shiryu, Lin membantingnya ke dinding dan mengambil buah iblis itu. Dia mencoba mengambil Nikyu Nikyu Nomi juga, tapi Ivan Hof menyuruh Kuma untuk segera memakannya dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tepat setelah Kuma memakan buah iblis itu, dia diserang oleh Jai Garcia Saturn. Ya, di sini Saturnus memberitahu Kuma bahwa sebagai ras bukaner, dia hanya ada untuk hidup dan mati sebagai budak, sebagaimana ditentukan oleh perjalanan sejarah. Di sini Kuma pun menentang Saturnus dan mengatakan kepadanya bahwa tidak masuk akal bagi orang untuk dilahirkan sebagai orang penting atau sebagai budak. Dia menyatakan bahwa dia akan meniru Nika dan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkannya yang lemah dan tak berdaya. Tapi Saturnus hanya mengatakan bahwa inilah sebabnya Kuma dan rakyatnya akan tersingkir. Setelah itu, kejadian di God Valley lenyap ke dalam kegelapan sejarah. Meskipun terjadi kekacauan, Kuma, Ivan Hof, dan Ginny berhasil melarikan diri dari God Valley bersama lebih dari 500 orang lainnya. Ketiganya bersembunyi di kerajaan Sorbet dan tinggal di gereja yang pernah dikelola oleh orang tua Kuma. Ivan Hof menyadari bahwa tidak ada informasi tentang God Valley yang diungkapkan kepada publik selain reputasi Gap yang kini melegenda. Kuma mulai berdoa sejenak sambil menyatakan bahwa dia berharap bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa. Tapi Ivan Hof dan Ginny akan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan lebih dari cukup dan bahwa tangan Kuma telah membawa kebebasan kepada masyarakat. Lalu mereka menyebutnya sebagai tangan kebebasan. Ya, setelah itu Ivan Hof memutuskan untuk pergi sendiri. Sementara itu Kuma dan Ginny tetap tinggal di kerajaan Sorbet. Dengan ketiganya berharap untuk bertemu lagi. Ginny memberitahu Kuma bahwa mulai hari itu dia akan menjadi kakak perempuannya karena dia lebih tua darinya. Keduanya mulai menebang kayu untuk dijual dan menghasilkan uang. Ketika Kuma disapa oleh beberapa anak yang memanggilnya monster karena ukuran tubuhnya yang besar, Ginny mengajar mereka bisa-bisan untuk membela Kuma. Dan Kuma meminta maaf dan menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan rasa sakit dari tubuh mereka yang membuat mereka senang.
Malam itu, keduanya sedang makan malam dengan Kuma berkomentar tentang betapa Ginny ternyata adalah seorang pemakan yang rakus. Keduanya kemudian menangis bahagia atas kebebasan dan kebahagiaan baru mereka.